Jadi kalau cuma minum kopi, nggak makan, nggak minum yang lain, nggak ada yang bergizi, ya itu namanya cari penyakit. Oh. Halo Sahabat Indrayana, selamat datang di podcast Sahabat Indrayana, tempat di mana obrolan santai tapi tetap berbobot mengenai kesehatan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai apakah minum kopi bisa menyebabkan GERD atau tidak. Nah, di samping saya sekarang udah dengan Dr. Akbar Budi Antono SPPD, dokter dari Poli Penyakit Dalam di Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo dok, kayak gimana dok kabarnya dok hari ini? Ya, juga kabar baik ya. Wah, baik ya dok. Nah dok, seperti topik kita pagi hari ini nih, nah pertanyaan Sobat Indrayana juga, apakah sih dok kalau misalnya kita minum kopi itu bisa menyebabkan GERD atau ada faktor lain yang lebih dominan nih dok? Oke, kopi dan GERD ini sering jadi topik dan pertanyaan ya. Jadi kita tahu dulu kalau GERD itu suatu penyakit, masalah kembalinya asam lambung ke atas ya, reflux namanya, ke atas yang harusnya tidak di kerongkongan jadi di kerongkongan. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan GERD itu, yang namanya lambung itu ada katupnya ya, sphincter dibilang di bagian atas. Dia itu mencegah makanan dan isinya keluar lagi ke kerongkongan. Kemudian di situ juga ada mekanisme lambung dan saluran cerna menggerakkan isinya ke bawah, namanya gerak peristaltik ya. Dan faktor-faktor yang ada di sekitarnya, anatominya ya, bentuknya bisa aja ada hernia di sekitar selaput dada dengan paru ini, dada dengan saluran cerna di perut ya, namanya diafragma, bisa aja ada hernia, atau gangguannya ada pada dada, dinding dada ya, seperti orang kena penyakit paru kronis atau perut yang tekanannya meningkat seperti kegemukan. Dari faktor-faktor yang tadi itu, kopi itu ada pengaruhnya ya, karena kopi itu kita tahu mengandung kafein ya, dia mengandung kafein dan dia itu bersifat keasaman ya, yang keluar dari lambung bikin iritasi di kerongkongan atau esofagus itu adalah asam lambung. Nah, kita tahu asam lambung itu makin dirangsang kalau ada benda asam yang masuk, terutama seperti kopi ya, sahabat Indrayana. Kemudian kafein itu memiliki sifat seperti stimulan. Makanya kalau kita tahu orang pakai kafein nggak bisa tidur, berdebar-debar, olahraga makin kuat, larinya makin lama, seperti itu ya. Nah, itu saat terjadi stimulan, katup yang menghalangi di lambung itu jadi lemas ya. Kemudian akan membuat apa yang ada di dalam lambung itu isinya mudah ke atas. Kalau GERD itu masalahnya tadi kembalinya asam lambung ke atas ya, reflux. Sedangkan kalau MAH itu juga bisa dipicu oleh kopi karena tadi tingkat keasamannya. Sudah asam lambungnya banyak ditambah asam dari sifat asam dari kopi, maka keluhan nyeri perutnya aja bisa bertambah seperti itu. Wah, banyak juga ya dok ya, karena kopi itu bisa ke MAH, bisa ke GERD juga ya ternyata. Ya, Nah dok, kalau misalnya memang ada pengaruhnya, bagaimana sih dok cara kerja kopi di lambung kita? ya tadi ya, kopi itu sifatnya asam dan ada kafeinnya. Jadi kalau di lambung itu sebenarnya bukan ada penyerapan atau apapun, tapi adanya asam lambung di dalam lambung. Nah, dinding lambung itu dilindungi oleh semacam lapisan lendir ya, dan itu mencegah asam lambung itu merusak dinding lambung. Jadi asam di dalam lambung kita itu sangat asam dan bisa merusak lambung itu sendiri tanpa lapisan tadi. Nah, keseimbangan itu bisa terganggu karena kopi yang sifatnya asam tadi masuk menambah keasaman di dalam lambung. Jadi kalau daya tahan dinding lambungnya kalah, ya akhirnya terjadi luka pada lambung. Nah nih dok, belakangan ini kan lagi viral banget nih dok di media sosial mengenai minum Americano bisa menurunkan berat badan. Nah menurut dari sisi medis itu apakah benar fakta atau mitos nih dok? Oke, jadi
beberapa waktu ini sempat disebutkan kopi americano ya. Nah, sebenarnya prinsip untuk nurunin berat badan tidak harus dengan americano, tapi kalau dengan americano sendiri itu bentuknya kopi, dia mengandung kafein ya, dan dia kalau nggak pakai gula berarti kalorinya rendah ya. Intinya orang kalau mau turun berat badan harus buang banyak kalori dibandingkan apa yang dia masuk, berarti makan harus lebih sedikit. Orang yang minum kopi americano itu berarti dia sudah mengisi perutnya dengan cairan yang rendah kalori, yaitu kopi americano itu sendiri. Kemudian yang namanya kafein itu bisa merangsang badan jadi lebih kenyang. Ya, akibatnya orang mengurangi porsi makan. Tapi syaratnya ya berarti harus diimbangi dengan pola makan yang sehat, dan jelas lagi juga perlu olahraga. Jadi kalau cuma minum kopi, nggak makan, nggak minum yang lain, nggak ada yang bergizi, ya itu namanya cari penyakit. Berarti tetap aja dok harus tetap olahraga juga. Oh iya ya. betul, Tetap kita nggak bisa. juga. Kita kan nggak hidup dengan minum kopi saja. Ya. Benar dok. Nah buat sahabat Indrayana nih yang suka banget mungkin dok minum kopi tapi takut kena GERD, ada nggak sih dok tips dari dokter nih agar tetap bisa menikmati kopi tanpa bikin lambung tuh protes gitu? Oke, jadi tadi sudah sempat disinggung. Berarti orang ini harus jaga berat badan, tidak boleh gemuk, harus menjauhi rokok. Jadi kalau kopi dan rokok itu suka berteman. Yang dibolehkan kopinya, tapi rokoknya tidak boleh. Karena tadi masalah paru itu menyebabkan juga GERD dengan lebih mudah. Karena tekanan yang turun, orang yang suka sakit paru itu memudahkan pergerakan asam lambung naik ya. Jangan makan terlalu banyak apalagi mendekati waktu tidur. Karena pada saat mendekati waktu tidur orang akan berbaring. Jadi katup yang tadinya posisinya di atas waktu dia tidur jadi mendatar. Jadi isi makanannya mudah keluar. Tekanan perutnya akan meningkat. Jadi untuk mencegah jangan sampai minum kopi terus jadi GERD, ya usahakan jangan dekat makan malam mendekat tidur. Kalau bisa sih lebih dari 2 jam sebelum waktu tidur. Kalaupun terpaksa, posisi harus duduk, kepala harus ditegakkan. Kemudian kalau memang punya masalah lambung, ya berarti harus sudah minum obat lambung sebelum mengkonsumsi kopi untuk menetralisir jumlah asam yang ada di dalam lambung. Nah dok, kesimpulan dari topik kita hari ini apa nih dok? Baik, jadi apakah kopi bisa menyebabkan GERD? GERD itu sendiri bisa diperberat karena kopi ya, sehingga ada beberapa jenis kopi yang mungkin kita bisa konsumsi, yaitu yang jenisnya rendah kafein dan rendah asam. Kemudian gaya hidup juga berpengaruh, tidak hanya kopi, karena kita tahu seringkali kopi ditemani rokok dan pola makan yang tidak baik, terutama menyebabkan kegemukan, dan itu semua memperparah GERD. Terima kasih nih dokter atas penjelasan dan tipsnya. Sekarang kita tahu nih ternyata kopi itu tidak selamanya buruk ya dok. Selama cara menikmati dan tetap menjaga pola hidup sehat seperti olahraga tadi ya dok. Nah buat sahabat Indrayana yang mungkin punya pertanyaan mengenai GERD atau masalah kesehatan lainnya bisa dikonsultasikan ke WhatsApp center kami yang ada di bawah sini, yang ada di deskripsi box. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selalu jaga kesehatan dan jaga pola hidup sehat. Salam sehat, salam Indrayana.